Ekspedisi Jelajah Puyang Raje, Talang Puyang, Talang Ubi Barat, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Tidak jauh dari pemukiman penduduk, terdapat makam seorang puyang yang tidak lain adalah leluhur masyarakat Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Makam Puyang Raje sering dikunjungi masyarakat yang hendak melakukan wisata sejarah atau berziarah. Guys, ini adalah salah satu makam tradisional yang tertua di Kabupaten Pali. Disebutnya makam Puyang Raja. Memang Kabupaten Pali ini adalah salah satu kabupaten yang memiliki ciri khas sebutan Puyang ya. Negeri seribu Puyang yang tidak ada di kabupaten lain. Luar biasa guys. Setelah berziarah, tim ekspedisi Pali Negeri Seribu Puyang mengunjungi seorang juru kunci yang tidak lain adalah warga di Talang Puyang yang bernama Bapak Jumali. Sore ini nyempat ke sini main ke tempat Pak Jumali, pengen ngobrol-ngobrol. Sebenarnya secara itu aku lah lama kenal, tapi belum pernah berkunjung. Yang namanya Puyang Raja itu kan memang dikenal ya di kita nih dengan sini. Tapi mungkin sore ini ada Pak Teguh. Pak Teguh ini pegawai di Capil. Ini Pak Rizky di Dinas Sosial. Ada Bu Kina juga di Dinas Sosial. Ini kawan-kawan dari mahasiswa sekolah tinggi ilmu tarbiyah dari BEM. Dari Unsri. Dari Unsri. Sama dari UIN. Dari sama UIN ya. Masih mana yang UIN? Nah, ya. Mereka juga ini sore ini gabung dengan kami untuk silaturahmi ke Bapak, sekalian lihat tadi sudah ke Puyang gitu ya. Nah, kawan-kawan ini pengen ada yang nak ditanya mungkin lebih mungkin sepengetahuan Bapak lah gitu yang bisa di sore ini di mereka bisa infonya ya. Nah, silakan Pak Teguh, Pak Rizky mungkin. Iya, pertanyaan pertama pas main ke sana tadi kami negur Puyangnya diem bae dia. Iya. Mungkin bisa cerita Pak Cak Mano Puyang tuh. Mungkin ada hubungan keluarga dengan Pak Jumali mungkin? Tidak ada ya. Saya aja memang sering yang datang ke sini itu nanya sejarah itu. Saya ini orang dari Jawa jadi pendatang jadi tidak tahu kan. Iya. Kan itu sudah mungkin ratusan tahun. Iya. Ada berapa generasi ya, Dak ya? Berapa generasi jadi saya itu riwayatnya itu tidak tahu juga. Iya. Memang saya dianggap tua lah oleh orang tuh jadi tapi pengetahuan masalah itu saya iya. Cuman itulah kalau ada orang yang datang minta antar, nah itu saya antar, nah itu Pak. Kalau yang sering cerita, wong sini sering cerita Pak, yang Bapak sering dengar, ada enggak wong sini? Oh Puyang itu cak ini, Puyang itu cak itu dulunya. Tidak ada. Wong sini kata yang cerita Pak? Tidak ada ya. Dari mana Pak biasanya yang sering datang? Itu dari dusun-dusun. Oh. Dari dusun itu ya di sini.
Kalau dia minta antar saya antar. Iya, iya. Katakanlah mereka ziarah lah gitu Pak. Ziarah ya. Artinya kalau misalnya kita ini Pak, misalnya Puyang kan leluhur ya, ada leluhur. Nah, misalnya hubungan dengan masyarakat Pali itu yang pengen mungkin kami perlu dapat. Kira-kira kalau dia leluhur orang Pali ini berarti ini orang Pali keturunan dari Puyang Raja gitu kan? Iya. Emang itu dulu ada yang wong dua itu nunggu. Oh. Yang pertama yang dari Jawa juga lah yang nunggu itu. Yang meninggal pula. Oh iya. Ada orang dari Talang Tubuh itu lah meninggal. Yang terakhir dari Talang Pipa itu meninggal pula. Itu ya. Ini dengan kosong. Pipa siapa Pak? Bupati aku Merasan. Merasan. Penunggu yang paling tua siapa Pak? Ini dulu Pak Wira dari Jawa Barat itu. Pak Wira. Keluarganya masih ada di sini. Nah, pulang ke Jawa semua kita. Nah itulah yang tahu dia. Berbekal informasi dari Bapak Jumali, tim ekspedisi pun mengunjungi Bapak Martono Ambon sebagai tokoh adat Talang Puyang. Mau nggak kamu terima? Nggak mau. Akhirnya kita potong melalui dari Kasdim, dari aparat tentara itu kita ukur ulang. Iya. Nah, jadi dari sungai ke jembatan, ada jembatan kan Mas? Nah, dari pas jembatan diketahui juga pas pembentukan Pali ada Sekretaris Jenderal Jaksa Agung dari Jakarta bersama Wakil Jaksa Tinggi di Palembang, Ibu Sri Sarjana Hukum dengan Ibu Anissa dari Jakarta. Jam 2 malam dia ke rumah saya. Waduh. Jam 2 malam itu. Iya. Dia bersama camat dengan kejaksaan. Saya bilang ada apa? Saya takut saya kan. Saya buka. Dia bilang, katanya Pak tolong Pak. Kami dari Kejaksaan Jakarta. Saya sekjen katanya, Sekretaris Jaksa. Datu yang ini Ibu Sri ini wakil jaksa di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saya katanya mohon Pak petunjuk dengan Bapak karena kami mau ke candi, kalau tidak nemuin leluhur di sini saya nggak bisa cerita di candi. Waduh. Nah itu katanya. Ada hubungan dengan candi Pak? Iya benar. Jadi informasi itu saya bilang saya kan buta semua Bu, saya bilang nggak bisa apa-apa. Pokoknya Bapak harus, saya jam 2 datang ke mes, sampai jam 4 pulang mandi berangkat lagi baru ke Puyang Raja. Nah, Pak cerita apa itu Pak? Nah saya ceritakan itu asal dari Puyang Raja tadi. Nah Puyang Raja itu saya tahu dari beliau itu, dari Bu Pak Puyang Raja ini adik istri Raden Wijaya. Raden Singosari. Iya, Singosari. Iya. Berarti ipar ya? Iya, Ipar Raden Wijaya. Iya, benar ya. Halo, dicatat tuh. Ipar Raden Wijaya. Iya, itu. Ipar Raden Wijaya itu iya. Jadi dia ini memang dari orang Jawa. Dari Jawa semua itu. Kekalahan perang dari Majapahit semuanya seperti Puyang Bungur. Puyang Bungur itu Pati Salam, Pati Akik, Pati Santing, Pati Lidi. Itu dari Jawa semua. Iya. Oh, itu disebut Puyang Bungur orang. Ya, Puyang Bungur. Saya ada dokumentasinya ada. Oh, nanti bisa cerita Pak ya. Iya. Soalnya ini waktu Pak Nangali mau calon gubernur Bengkulu, itu kan dipinta sisilah. Pak Nangali dari mana sebenarnya nanti? Iya. Nah itu. Jadi begitu saya tahu saya dapat informasi, saya buat konsep. Iya. Dari Pak Nangali itu. Ada saya buat itu konsepnya. Pak, hubungan Puyang Raja dengan candi. Nah, masih ada hubungan ya. Apa itu Pak? Nah, hubungannya ini kan itu kan dari agama Hindu dan Buddha. Nah, ini penyebaran agama Islam. Nah, itu iya. Maka itu ada kaitan. Puyang Raja Muslim, Pak ya? Iya, Muslim. Itu. Puyang Raja ini menyebarkan agama Islam. Iya, penjelasannya penyebaran agama Islam. Iya, Hindu Pak. Iya, Hindu dan Buddha, candi. Tapi ada hubungannya apa Pak? Lah itu karena dia masuk penyebaran, mungkin itu. Penyebaran agama itu. Berarti cara Hindu kan ini yang di Tanah Abang itu Pak ya, candi. Yang ini artinya kan gitu kan? Iya. Sebenarnya memang itu agak kurang ini. Kemarin ada kawan-kawan dari Jambi atau istilahnya jejak Hindu di Tanah Abang tidak ada. Iya. Nah,
diperkirakan bangunannya memang bentuknya itu, tapi sebenarnya Muslim kan enggak. Masa istilahnya dia ini bertahun-tahun, puluhan tahun di sana, tidak ada satupun penganut Hindu di Tanah Abang. Iya itu. Beda kalau misalnya di Jawa kan kecil ada penganutnya. Saya langsung melacak ke hulu Sungai Penungkal. Nah, di hulu Sungai Penungkal itu namanya ada Pematang Babat. Nah, saya di situ tapi jalan kaki saya 4 jam. Iya. Saya coba itu. Saya ngelihat di sana karena sampai sekarang terungkap kan Sungai Penungkal ini, maaf cerita dengan adik ya. Itu ada putri yang airnya ngalir dari Kemaluan. Di Sungai Penungkal. Iya, Sungai Penungkal ini. Makanya orang kalau yang punya ilmu mandi Sungai Penungkal campah. Nah, iya terus terang aja. Ini saya bukti, saya bilang itu. Soalnya kemarin ya ada orang Penungkal yang tinggal di Banten nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Akhirnya dapat firasat, coba minum air di hulu Sungai Penungkal. Datang dia ke sana. Dia ambil pakai aqua. Sungai Penungkal itu kan anak Sungai Musi, Pak. Iya, anak Sungai Musi. Musi. Jadi dia hulunya kemana dia? Ini ke hulunya bertemu dengan hulu Sungai Keruh. Oh, Sungai Keruh. Nah, iya jadi hulu Sungai Keruh. Makanya dia ini bergandengan. Iya, pertemuannya di situ. Makanya di hulu Sungai Penungkal itu saya bilang ngalirnya itu tadi itu. Kalau di sana orang katakannya Putri Mandi yang itu. Patung Putri Mandi gitu ya. Boleh maaf kita dengan adik tadi saya bilang aliran sungai tadi melalui dari Kemaluannya itu. Kita telusuri ya, kita juga kurang itu ya. Sungai Penungkal nanti sungai ini kan ini. Ya, Sungai Penungkal anaknya Sungai Bungur itu kan. Ya. Itu. Nah, Puyang ini bukan Puyang Raja di Sungai Penungkal kan. Puyang Bungur di Sungai Bungur, pinggir Sungai Bungur. Kalau dia banjir nggak pernah kebanjiran. Lah, iya, banjir orang kalau kan, loh, dia nggak kena air, sama dengan kayak dia yang di Muara Ogan. Ya, juga di Muara Ogan kan ada Puyang di Muara Ogan kan. Kalau banjir gimana kan nggak basah dia. Yang Puyang di Muara Ogan itu nggak kena air. Itu. Nah, ini kaitannya juga dengan Raja Santri itu makanya. Puyang Raja ini ada kaitan dengan santri itu. Dia disebut Puyang Rajo. Nah, Rajo di sini tuh gelar apa namo apa baik. Nama aslinya siapa, Pak? Tidak, kalau Rajo itu memang gelar. Gelar ya. Iya, orang istilahnya orang yang sakti gitu. Iya. Namonya dikenal. Nah, namonya saya lupa namanya. Kemarin itu saya dikirim itu, tapi saya lupa nyataknya itu. Ada namanya. Nama aslinya ada. Ada ya. Kalau yang Puyang Bungur memang dari awal saya tahu Pati Salam, Pati Saki, Pati Santing, Pati Didi. Nah itu 4 orang Puyang Bungur. Iya, keturunannya dari 4 orang itu. Kalau Puyang Raja keturunannya? Nah keturunan ini masih ya sebagian. Nah kalau di daerah sini enggak, tapi kalau orang-orang dari daerah Penungkal, dia itu kalau dia ziarah dia ke Puyang Raja karena ada kaitannya dengan leluhur dia di situ. Puyang apa Pak di Penungkal ya? Ya di Penungkal itu ada yang Puyang seperti Puyang ini yang di Patadewa, Puyang, Kalau di Purun ada Nangkode. Puyang Nangkoda, iya itu di Purun Puyang Nangkoda itu. Puyang Gilang Ringki itu, Pak? Hah? Termasuk keturunan ada, Pak? Apa? Gilang Ringki yang di ini apa? Sukadama itu, Belukuri. Oh iya masih iya. Ini kaitannya di sini kan Puyang Gadis di sini kan memang gadis itu. Nah, itu. Tapi Puyang Gadis di sini karena kita nggak bisa nemuin dulu ke saya dengan pendeta itu saya ajak semua. Ada foto-fotonya saya. Ada berapa Puyang, Pak, kita? Yang Bapak ingat? Banyak kita nih Puyang ini Puyang Tupak ya. Puyang Tupak ya. Iya. Puyang Tupak ini iya ini. Puyang, disebut Puyang Tupak langsung nih Pak. Pak, Puyang Raja itu Puyang tertua di Padi atau mana? Kita katakanlah ya sejajar lah dia itu Puyang Raja itu dengan Puyang ini Puyang Penyamar. Nah Puyang Penyamar itu nggak bisa ditemui kadang tuh ngilang-ngilang. Tapi kalau Puyang Penyamar itu sering ada ini ada ini binatang sama dengan Puyang Raja. Puyang Raja itu saya pernah ketemu itu macan tumbang. Hah? Ya dekat situ sekitar situ. Oh ada macan Pak? Oh iya sering. Enggak, tapi dia enggak ganggu dia. Itu kalau kita memang lihat dia situ.
Dia tahu. Macan tumbang. Iya. Kumbang, Macan itu macam hitam semua badannya. Makanya disebut kumbang. Iya. Macan kumbang. Kalau di Pali ini yang pertama sekali siapa? Nah kalau di Pali, kalau di daerah ini banyak. Di Pali yang di daerah ini, aduh, Sedupi, yang pinggir jalan itu yang lama juga itu. Diskusi bersama Bapak Martono Ambon pun disudahi. Terdapat informasi penting bahwasannya Puyang Raje yang merupakan leluhur masyarakat Kabupaten Pali merupakan keluarga dari Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama.